satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan. Pemirsa dan pendengar yang budiman yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam sebuah pernyataan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Di setiap sekolah ada tulisan yang terpampang di dinding-dinding di setiap kelas yang bunyinya adalah ora et labora, belajar sambil berdoa. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin membalik, bukan ora et labora tetapi labora et ora, berdoa sambil belajar. Karena itu filosofi berdoa. Berdoa itu artinya menyeru, artinya meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antara hamba dengan Khalik, hamba memiliki kewajiban untuk memohon atau meminta segala apa yang dia inginkan, segala apa yang dicita-citakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terrealisasi apa yang ada di dalam niat, apa yang ada dalam pikiran, kemudian dilakukan dengan gerakan implementasi terhadap niat dan pikiran itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Karena itu dalam pandangan filsafat bahwa doa itu ada dua. Yang pertama ad-du'a bil lisan, yang kedua ad-du'a bil lisan wa kulli hal. Doa yang pertama adalah doa lisan, doa biasa-biasa. Tetapi yang kedua doa lisan, tetapi doa itu dihayati dan diyakini bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada teolog yang liberal, misalnya Sir Said Ahmad Khan mengatakan doa itu ada dua. Pertama doa secara perbuatan dan yang kedua adalah doa secara lisan. Doa dalam bentuk perbuatan adalah jika kamu ingin menjadi seorang sarjana, maka kamu harus mendaftarkan diri menjadi seorang mahasiswa dan ikuti perkuliahan yang lebih kurang 3-4 tahun. Itu Anda sudah berdoa karena Anda sudah mengikuti sunatullah. Walan tajidalahu li sunnatillahi tabadila. Dan tidaklah alam raya ini berjalan melainkan sesuai dengan sunatullah. Karena itu pemirsa sekalian, selain daripada itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi doa itu diterima atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentu doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki iman yang kuat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang keberadaan, tentang eksistensiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawablah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku ini mengabulkan permohonan bagi orang-orang yang berdoa. Falyastajibu li, maka kamu harus mengikuti segala perintahku dengan iman, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, agar supaya kamu berada pada kebenaran. Karena itu pemirsa sekalian,
salah satu syarat sah orang berdoa yang pertama harus iman. Karena apapun yang kita minta, Allah akan mengabulkan. Yang kedua, tentu kita pada saat berdoa, kita dalam kondisi betul-betul mengharapkan sepenuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa itu berfungsi apabila potensi-potensi jasmani sudah tidak mampu lagi kita maksimalkan, maka kita fa'alaihi tawakkaltu 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita harus bekerja keras dulu, manjada wajada. Barang siapa yang berusaha, dia akan berhasil. Tetapi dalam usahanya ketika tiba-tiba tidak berhasil, maka fa'alaihi tawakkaltu 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat sah daripada orang berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus berada pada posisi bersih. Bersih pikiran atau bersih lahiriah dan bersih batinnya. Kita tidak boleh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam diri kita ini masih banyak hal-hal yang haram, atau mungkin dari makanan atau pakaian ini masih ada bercampur aduk dengan hal-hal yang haram. Karena itu suatu peristiwa ketika Rasulullah SAW masuk di suatu masjid, ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dan umat doanya berteriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rabbana Atina, dan seterusnya. Terlalu teriak-teriak. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Tuhan yang kau panggil dengan suara keras itu tidak jauh, karena Tuhan itu fa inni qaribah, lebih dekat, ya. Dan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di ayat lain Allah berfirman bahwa saya ini lebih dekat daripada urat leher, atau kami ini lebih dekat daripada urat leher. Karena itu kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, wahai umatku, ketika kamu mengungkapkan doa memohon kepada Allah berteriak-teriak, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doamu pada saat kamu berdoa? Di dalam darahmu ada mengalir darah, di mana darah yang mengalir itu adalah sumber dari makanan-makanan yang kamu peroleh tidak jelas alias haram. Karena itu pemirsa sekalian, tidak akan diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pada saat kita berdoa di dalam diri ini masih ada bercampur antara yang halal, yang haram, dan yang syubhat. Karena itu pemirsa sekalian, usahakan berdoa, kita harus jauhkan dari hal-hal yang ada pada diri kita, apakah dari makanan atau pakaian yang unsurnya yang haram. Yang ketiga, pemirsa sekalian, adalah orang-orang berdoa itu yakin bahwa doa itu diterima, dan kalau bukan diterima pada kesempatan di dunia ini dalam bentuk material, tapi yakinlah Allah menunda mengabulkan doa di dunia, tetapi Allah akan berjanji dan akan mengabulkan doa itu diterima pada saat kita ketemu wujuhu yauma idzin naimah, berseri-seri wajah dia ketemu dengan Allah. Ternyata semua doanya waktu di dunia dipending, tetapi di akhirat dikabulkan. Semoga kita semua adalah para pendoa yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih suatu kebahagiaan lahiriah, batinnya, dan kebahagiaan dunia wal akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.